dia mau mengalirkan kesegaran. Tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu seperti sungai. Dia terus mau mengalir, dia sang sumber. Oh, seperti sungai yang mengalir. Dia tidak akan alami kekeringan kalau kita datang pada dia, sang sumber dari air yang jernih, sumber kesegaran bagi jiwa kita. Bersamamu seperti sungai yang mengalir. Siapa yang mau mendambakan aliran air hidup itu? Tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu seperti sungai yang mengalir dalam. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu seperti sungai yang mengalir dalamku. Tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu. Haleluya Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu Roh Kudus mengalir bagi kami saat ini Tuhan. Sehingga aliran-aliran kuasa-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dikuatkan lewat hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan Tuhan pertolongan-Mu. Kami bisa merasakan kekuatan-Mu. Kami bisa merasakan kesehatan dan berkat yang Engkau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pemimpin pujian, main musik singers, bahkan semua pelayan-pelayan terlibat. Tuhan berkati juga gembala dan jemaat yang telah menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang beraroma wangi di depan hadirat-Mu di sorga-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami tinggal dalam urapan-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Masih ada kuasa-kuasa gelapan yang mengintimidasi kami Tuhan. Kami bersatu hati mengusir roh jahat, penguasa-penguasa udara, penghulu udara. Kami tolak usir hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Seluruh kehidupan kami dikuasai dengan Roh-Mu, sehingga firman-Mu tertanam, terpatri dalam kehidupan kami, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur
boleh banyak mendengarkan saksian jemaat yang ditolong oleh Tuhan, boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, dan juga berkat-berkat yang hilang dikembalikan oleh pertolongan Tuhan ya. Jemaat boleh mengalami kesembuhan, kesehatan. Itu karena pertolongan Tuhan, saudara ya. Tuhan baik. Roh Kudus itu selalu ada di kehidupan kita setiap saat kita seru dalam kita berseru kepada Tuhan, ya, Dia akan selalu hadir. Setiap saat kita panggil, dan kita boleh menikmati ya kesembuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan. Saya ingin melanjutkan tentang kisah para rasul, saudara. Ada beberapa bagian yang saya rindu dibagikan pada pagi hari ini. Ayat pokok kita terdapat di dalam Kisah Rasul yang kedua, ayatnya yang ke-40, saudara ya. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-40. Pada hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-40. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Khotbah Petrus, saudara ya. Kita akan baca bersama-sama Kisah Rasul 2 ayat yang ke-40, hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, puji Tuhan, diberkati dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Jadi ini adalah isi khotbah Petrus di mana dia mengajak kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya agar mereka memberi diri mereka diselamatkan lewat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi dia mengajak kepada jemaat yang hadir pada saat itu, saudara ya. Saya berikan judul pada pagi hari ini yaitu Roh Kudus menjamin seluruhnya, saudara ya. Ayat tema yaitu Kisah 2 ayat 40 dan Efesus 1 ayat 14. Di mana Efesus 1 ayat 14 dikatakan bahwa Roh Kudus menjamin ya keseluruhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara ya. Saudara ya, di mana Roh Kudus menjamin seluruhnya dalam kehidupan kita. Dia jamin keselamatan kita, dia jamin kesehatan kita, dia jamin berkat bagi kita, dia jamin pemulihan bagi keluarga, dia jamin ya atas seluruh kehidupan kita itu, saudara ya. Makanya saya berikan judul Roh Kudus menjamin seluruhnya ya dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, saudara, berbicara tentang Roh Kudus, penjelasan yang saya ingin utarakan kembali bahwa bukan Allah ada 3, saudara ya, tapi di mana kita kenal dengan Allah Trinitas ya, yaitu cara kita menjelaskan berbicara tentang eksistensi ya atau keberadaan pekerjaan Allah dalam perjanjian lama. Nah, itu adalah penyataan Allah di yang pertama. Kemudian ketika manusia itu dalam dosa, Allah menyatakan dirinya untuk menjadi manusia ya. Dalam Yesaya 63 ayat 8-9 di mana dikatakan ia menjadi juru selamat. Jadi eksistensi yang kedua yaitu Allah menjadikan dirinya menjadi manusia ya. Dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 juga dikatakan anak itu adalah Allah yang perkasa ya, saudara ya. Dan ketika Yesus lahir, mati, dia bangkit, ya, saudara, dan dia menjanjikan seorang penghibur ya atau penolong lain, yaitu
Roh Kudus yang menghibur kehidupan kita itu adalah eksistensi penyataan diri Allah yang ketiga. Dia tidak meninggalkan kita. Dia mengutus pribadinya itu Roh Kudus, saudara ya. Makanya kita sebagai orang Kristen sangat yakin dan percaya bahwa kita menyembah Allah ya dengan sebutan Trinitas ya saudara. Trinitas saudara. Tapi ada ajaran baru yang dianggap sesat oleh GPDI saudara. Sebagai info, Roh Kudus, mereka berkata ada ajaran lain, Roh Kudus terbagi dua, adalah Roh Tuhan dan Roh Kristus saudara. Itu sempat beredar di Manado saudara. Saya cuma baca, sehingga ada dua gembala dari GPDI yang dipecat saudara, karena mereka percaya Roh Kudus itu terbagi dua, Roh Tuhan dengan Roh Kristus ya saudara. Sementara kita yakin bahwa Roh Kudus itu adalah penyataan diri Allah yang ketiga, tidak lagi yang keempat saudara ya. Nah ini yang perlu kita, sebagai info saya berikan saudara-saudara. Aliran baru ini saudara, mereka berpusat di Jember saudara, Gereja Kristus apa sinodenya saya lupa saudara, sehingga ada GPDI yang terkontaminasi, sehingga dua gembala di Manado itu dipecat oleh MD Sulu saudara ya. Ini sekedar info. Tapi kita sebagai orang Pentakosta, sebagai orang GPDI, kita percaya ya bahwa Allah itu menyatakan dirinya dalam 3 penyataan ya itu, atau kita kenal dengan Trinitas ya saudara. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, sama Roh Tuhan, Roh Allah melayang-layang dalam perjanjian baru, kemudian ada Roh Kudus dalam Kisah Rasul, kemudian dalam kitab Wahyu dikatakan adalah Roh Yesus, sama itu saudara ya. Tidak perlu lagi terbagi menjadi banyak saudara, sama itu. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus sama saudara. Itu adalah pribadi Allah ya saudara ya. Oleh sebab itu kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu di bagian-bagian apa Roh Kudus itu menjamin seluruh kehidupan kita saudara-saudara. Kita sudah bacakan tadi ayat pokok yang pertama, yaitu dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 sudah dibacakan tadi, bahwa Roh Kudus menjamin keselamatan ya. Petrus dia percaya, dalam khotbahnya dia menyampaikan bahwa dia mengajak orang-orang lain, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, agar mereka memberi diri mereka diselamatkan, sehingga mereka beroleh keselamatan yang abadi yang diberikan oleh Tuhan. Dia mengajak dalam khotbahnya saudara-saudara kepada orang-orang Yahudi dan Yunani bahwa Roh Kudus itu menjamin keselamatan kita ya, lewat pribadi Yesus. Tuhan berikan kepada kita keselamatan, tetapi kita juga harus mengikuti syarat-syarat dari Tuhan yang terdapat dalam Alkitab ya. Saya ingin persyaratan yang saya ingin hanya bahas dalam Kisah Rasul 2, ada banyak syarat-syarat yang lain. Tapi coba kita bacakan syarat untuk kita beroleh keselamatan ya. Kita baca di dalam Kisah 2 ayat 36 dan ayat 38 ya saudara ya. Kisah Rasul 2 ayat 36 dan 38. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Untuk menjadi selamat ya, kita harus percaya, Petrus bilang, pada Yesus Kristus yang kamu salibkan itu untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Kita harus percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan. Yang penting kita percaya Dia adalah Tuhan, saudara, yang menjamin keselamatan kita, sehingga kita beroleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Kita harus percaya ya, orang yang di samping Tuhan Yesus juga ketika disalib, ketika dia percaya kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku ketika engkau kembali sebagai Raja, artinya sebagai Mesias yang akan datang. Dia percaya kepada Yesus adalah Mesias. Maka Yesus bilang, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus ya,
percaya pada Yesus beroleh keselamatan. Tetapi bukan percaya saja. Ya, ayat 38 dikatakan kamu harus bertobat. Meninggalkan segala kehidupanmu yang berdosa untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat setiap saat. Ya, kehidupan kita tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha untuk bertobat setiap saat, meninggalkan kehidupan yang lama, perbuatan daging untuk mengikuti perintah Tuhan sehingga kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dikatakan lagi ayat 38 tadi bahwa kamu tobat dan memberi dirimu dibaptis ya. Dibaptis selam saudara ya. Sehingga kamu beroleh keselamatan. Ya, kalau ada anak-anak muda yang belum dibaptis, ya, segera melakukan firman Tuhan. Karena baptisan hanya ada satu ya. Hanya ada satu iman, satu Tuhan dan satu baptisan. Tidak ada baptisan yang lain. Yang lain hanya dibuat oleh organisasi yang lain. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air ya. Dalam air kita tanggalkan segala dosa. Kita keluar dari air. Roma 6 ayat 4 berkata, ketika kamu dibaptis, kami beroleh hidup yang baru. Kamu telah lahir baru, saudara. Jadi ketika kita dibaptis, selam seperti Yesus, kita memperoleh hidup yang baru, saudara. Kita beroleh keselamatan. Makanya Markus 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Ini syarat-syarat untuk kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi terus lagi kita, ayat 38 bagian terakhir dikatakan, mereka menerima karunia Roh Kudus, saudara. Kamu dibaptis supaya kamu menerima pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya kita berusaha dipenuhi Roh Kudus, saudara. Sehingga Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Kita berjalan menurut maunya Roh Kudus, saudara. Makanya murid-murid Yesus, mereka berusaha semua, bertekun dengan sungguh hati, menanti pencurahan Roh Kudus, sehingga mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Bukan cuma sampai di situ saja, saudara-saudara. Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus, dan Saulus dia mendapatkan kesembuhan. Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus dan diganti namanya menjadi Paulus. Ya. Dalam Kisah Rasul 9, Paulus juga menumpangkan tangan kepada mereka 12 orang dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus menjamin seluruh kehidupan kita, saudara ya. Puji Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti syarat-syaratnya Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti dengan syarat kita. Tuhan, saya mau selamat, tapi saya tidak mau melayani kalau ada dia. Saya tidak mau bekerja kalau ada dia. Nah, bukan itu bukan syaratnya Tuhan, syaratnya kita. Kita bukan mengikuti syaratnya kita, tapi ikuti syaratnya Tuhan. Supaya diselamatkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, saudara ya. Ya, saudara, puji Tuhan. Matius ya 7 ayat 21, untuk memperoleh kerajaan sorga, kita harus melakukan kehendak Allah, saudara. Setelah dibaptis, setelah kita bertobat, kita harus melakukan semua kehendak Allah, saudara, dalam kehidupan kita. Supaya kita beroleh keselamatan, saudara ya. Dan yang terpenting, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudara. Bukan saja ketika Paulus ada, tapi Paulus tidak ada, kita tetap terus mengerjakan keselamatan. Coba kita baca di dalam Filipi 2 ayat 12. Kita tandai Kisah Para Rasul supaya kita balik-balik ke situ. Tapi kita akan baca dalam Filipi 2 ayat 12. Ya, saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Dikatakan kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar.
takut dengan dosa, takut berbuat dosa, saudara-saudara. Karena kita takut dengan Tuhan, kita menghargai Tuhan gentar. Kita tidak mau melakukan kesalahan, melakukan dosa, saudara. Sehingga kita kerjakan keselamatan itu setiap hari. Karena kita takut Tuhan, kita sangat segan dengan Tuhan, saudara ya. Karena kita mau diselamatkan, kita harus mengikuti syarat-syarat yang Tuhan berikan. Bukan Tuhan yang mengikuti kita dengan saran. Bentar Tuhan bilang kamu aja yang jadi Tuhan ya. Tidak gampang mengurus. Urus rumah tangga saya tidak bisa, apalagi mengurus ini seluruh dunia, saudara-saudara ya. Makanya kita harus mengikuti syarat-syaratnya Tuhan. Supaya kita beroleh keselamatan, saudara. Yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan bukan seperti orang yang berjanji tapi tidak ditepati. Apa yang Tuhan janjikan itu dia tepati, saudara. Bukti nyata keselamatan yang Tuhan berikan dalam perjanjian lama. Ada siapa? Ada Henok. Ketika dia hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan angkat dia. Tuhan selamatkan. Ya, saudara. Elia, Tuhan selamatkan. Dia angkat dia ke surga dengan kereta api, saudara. Kereta kuda berapi maksud saya, saudara. Ada Abraham lagi. Orang kaya yang masuk surga. Karena dia taat dan percaya kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru. Ada Lazarus dan Abraham. Ya. Di dalam surga, saudara. Tuhan buktikan. Bukan cuma janji keselamatan. Tapi dia genapi janjinya. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada orang-orang yang masuk ke dalam surga untuk membuktikan bahwa ketika kita mengikuti syaratnya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita akan menikmati ya kehidupan yang kekal. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi itu hanya sementara. Asalkan kita kuat dan percaya kepada Tuhan, kita menerima tujuan yang utama kita itu surga yang kekal, saudara ya. Haleluya. Tuhan Yesus bukan seperti caleg yang berjanji tapi tidak ditepati ya. Orang berjanji mau jadi caleg, pilih saya akan perbaiki jalan. Saya akan mengurangi kemiskinan serta jadi. Dia tidak lakukan, saudara. Tapi ada caleg-caleg yang baru mendaftar, saya rasa lucu satu katanya, saudara-saudara. Dia bilang, pilih saya akan bantu menuju surga. Wih, udah hebat sekali caleg ini ya. Seperti itu kata-katanya. Tapi Tuhan Yesus bukan seperti itu ya, saudara-saudara. Dia berjanji, dia tepati, saudara. Bukti nyata. Ada orang-orang dalam perjanjian baru, perjanjian lama masuk surga. Bahkan Yesus sendiri, dia terangkat dan naik ke surga. Logikanya ketika Yesus terangkat naik ke surga, kita juga pasti akan diselamatkan. Amin. Yang penting kita mengikuti syarat-syaratnya Tuhan. Ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan agar kita mengikuti ya keinginannya Tuhan, si Tuhan, saudara. Jadi Roh Kudus menjamin seluruh kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, saudara. Roh Kudus memberikan kesembuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Banyak saya mendengar kesaksian jemaat yang disembuhkan. Puji Tuhan. Orang-orang yang di luar sana, mereka sehat. Ada yang meninggoy. Anak saya Fai bilang meninggoy, meninggal. Tapi kita bersyukur mengalami sakit penyakit tapi bisa sembuh, bisa hidup lagi, bisa umur panjang. Itu semua karena Tuhan, saudara. Semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dalam segala hal. Ada yang Bapak Ape mendapatkan anak lagi, puji Tuhan. Segala sesuatu Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Sehingga dalam segala aspek Roh Kudus itu selalu ada dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Dia selalu hadir ya untuk menolong kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Yang kedua, kita bacakan dalam Kisah Rasul 10 ayatnya yang keempat. Poin yang kedua yaitu Roh Kudus menjawab doa kita. Kisah Rasul 10 ayatnya yang keempat. Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu
telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya, puji Tuhan. Dikatakan, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya, Roh Kudus menjawab doa-doamu. Amin. Amin, saudara. Dia mengutus malaikatnya untuk menjawab doa Kornelius. Bahkan bisa saja Tuhan hadir secara langsung untuk menjamah engkau, untuk menjawab doa-doamu, saudara. Doa apa yang saudara gumuli, pasti Tuhan jawab sesuai dengan kehendak dan kuasanya dan keinginannya, saudara. Dia menjawab doa orang Kornelius, orang Itali. Tapi Tuhan dengar doa orang yang bukan non-Yahudi, saudara. Ya, Tuhan menjawab. Saudara mau doa saudara dijawab oleh Tuhan? Amin. Amin. Coba baca dalam Kisah 10 ayatnya yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Itu ada 4 karakter daripada Kornelius sehingga Tuhan menjawab doanya. Ya, dikatakan dia hidup saleh, saudara, hidup taat beribadah, dia setia beribadah, saudara. Dia hidup suci, itu orang yang saleh hidup suci, hidup kudus. Orang hidup saleh itu dia mempunyai iman, beriman kepada Tuhan, saudara. Itu orang yang hidup saleh. Sehingga kita berdoa, kita percaya Tuhan menolong kehidupan kita, Tuhan menjawab doa kita. Kita harus hidup saleh, hidup kudus, setia beribadah, setia melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan melihat perbuatan kita, Tuhan akan menilai setiap perbuatan hidup kita. Ketika Tuhan berkenan, dia akan menjawab doa kita. Padahal dia adalah orang Itali, saudara, orang non-Yahudi, tapi Tuhan mendengarkan doanya, saudara. Sama dengan seperti kita, orang-orang non-Yahudi, tapi kita percaya saat kita hidup saleh, kita percaya doa kita akan didengar oleh Tuhan, saudara. Ya. Kemudian dikatakan dia itu takut akan Tuhan, ya. Dia gentar, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan saat beribadah, saat berdoa. Dia takut akan Tuhan, takut melakukan dosa. Ya, ada tawaran-tawaran menggiurkan dalam pekerjaan, melakukan sesuatu yang ilegal, yang melanggar firman Tuhan, dia tidak mau lakukan karena dia takut Tuhan, dia takut berbuat dosa, saudara-saudara. Sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia takut akan Tuhan, saudara. Meskipun dia orang Itali, tapi dia takut Tuhan. Dia menghormati dan gentar kepada Tuhan, mentaati segala perintah Tuhan, saudara. Nah, kemudian dikatakan dia banyak memberi sedekah, saudara. Seorang perwira dari Itali, Kornelius ini, dia banyak memberi. Memang kalau seorang perwira, ya gajinya tinggi, semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi gajinya, saudara-saudara. Belum lagi ada tunjangan istri, tunjangan anak-anak, tunjangan makanan, tunjangan hari, dan lain-lain. Dia banyak, ya. Mungkin banyak gajinya. Jadi wajar ketika dia memberi, membantu orang-orang Yahudi, membantu rumah-rumah ibadah, saudara. Jadi dia, apa yang Tuhan percayakan banyak dalam kehidupannya, dia berikan bagi orang lain. Dia berikan bagi orang Yahudi. Dia berikan bagi rumah-rumah Tuhan, dia bantu untuk mendirikan rumah Tuhan, saudara. Sama dengan saudara. Mungkin saudara hidup dalam kesederhanaan, tapi saudara akan punya kekuatan. Saudara akan punya akal, saudara punya hikmat yang Tuhan kasih. Saudara punya hidup saudara, itu yang saudara perlu berikan kepada Tuhan. Saudara, selama saudara masih kuat, layanilah Tuhan. Melalui pekerjaan Tuhan, menjadi pelayan altar, ada yang membersihkan gereja, ada yang memasak dengan pekerjaan Tuhan. Itu saudara lakukan. Tuhan sudah banyak beri bagi saudara, itu yang saudara balas bagi Tuhan. Ada yang memberi sumbangan, barang-barang di gereja, itu saudara lakukan. Memberi banyak sedekah, karena dia memang, ya, seorang perwira, saudara, ya.
Tapi yang menjadi intinya bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ketika kita masih kuat, kita berikan kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, saudara. Kita berikan kepada Tuhan, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian dikatakan bahwa dia ini senantiasa berdoa, ya. Selalu berdoa atau senantiasa berdoa. Bayangkan dia berdoa jam 3 petang, jam 3 sore. Mungkin orang lain tidur, saudara. Tapi dia seorang perwira yang berpangkat tinggi, orang kaya mungkin, saudara. Tapi dia sore-sore jam 3 dia berdoa. Saudara, ya. Mungkin doa kita belum dijawab Tuhan karena kita tidak pernah berdoa. Tidak berdoa bangun pagi, tidak berdoa makan mungkin. Doa kita belum dijawab Tuhan. Tapi mari firman Tuhan berkata kita harus senantiasa berdoa. Berdoa setiap saat, berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Orang yang berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, saudara. Di dalam keluarga saudara, ajak keluarga saudara berdoa. Ada doa pribadi saudara berdoa sendiri. Andalkan Tuhan. Mungkin belum dijawab, tapi selalu berdoa sama seperti Cornelius. Doanya belum dijawab, tapi dia selalu berdoa terus. Sehingga pada waktu yang indah Tuhan menjawab Cornelius. Ya, doa-doanya dijawab oleh Tuhan, saudara. Yang menjadi yang menjadi doa Cornelius di dalam kisah 10 ini adalah dia rindu keluarganya itu dan sahabat-sahabatnya diselamatkan, dan juga dia rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu ya pergumulannya Cornelius, saudara, ya. Di dalam kisah 10 ayat 24 dan 33, ya. Hal ini yang menjadi kerinduan doa Cornelius, ya. Kisah 10 ayat 24 dan 33. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. 33. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Ya, puji Tuhan. Itu yang menjadi kerinduannya dalam doanya, supaya keluarganya itu, sahabat-sahabatnya mendengarkan firman Tuhan. Keselamatan dia tidak mau ambil sendiri, tapi dia bagikan supaya orang-orang lain itu, keluarganya diselamatkan, sahabat-sahabatnya. Bahkan dia pribadi rindu mendengarkan firman Tuhan. Makanya di situ Petrus menyampaikan firman Tuhan, saudara, ya. Cornelius dan juga keluarga dan sahabat-sahabatnya, saudara, ya. Dalam khotbah Petrus itu, saudara tulis saja dalam ayat 36 ya sampai 48. Di situ khotbah Petrus dalam ayat 36 sampai 43. Di situ Petrus memberikan khotbahnya agar mereka itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Mereka ini orang-orang Itali, dan mungkin orang-orang bukan non-Yahudi. Tapi dalam khotbah Petrus itu dia dengan berani menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia harus mati, tapi dia akan bangkit, ya, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga orang-orang di situ terbuka hati. Mereka menjadi percaya dalam penyampaian khotbah Petrus, ya. Di mana Petrus juga menyampaikan kisah hidup daripada Yesus, bahwa Yesus itu dia dibaptis, dia disalib, ya, mati di kayu salib sehingga untuk menebus dosa manusia. Jadi mereka menjadi percaya. Itu adalah isi khotbah Petrus yang Petrus sampaikan, sehingga mereka terbuka hati, saudara. Petrus berkhotbah, makanya di situ Roh Kudus bekerja, saudara-saudara, ya. Ayat 44 sampai 48 di situ dikatakan, turunlah Roh Kudus
ke atas kehidupan mereka. Dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis, saudara ya. Coba dibacakan dalam ayat 46 sampai 48 ketika Roh Kudus bekerja. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, puji Tuhan. Orang-orang non-Yahudi dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dapat berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis, saudara, untuk diselamatkan. Itulah jawaban doa Kornelius, saudara. Keluarganya diselamatkan, teman-temannya mendengarkan kabar keselamatan, saudara. Jadi Roh Kudus menjawab doa-doa kita. Asalkan kita hidup saleh, takut Tuhan. Kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga kita senantiasa berdoa supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Roh Kudus menjawab doa kita bukan karena kita orang pintar, orang berpangkat. Tapi doa-doa yang dijawab oleh Tuhan adalah orang-orang yang selalu berdoa, merendahkan diri kaki Tuhan. Itulah doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara. Sehingga kita merasakan pertolongan Tuhan. Ya. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa-doa keluarga dijawab oleh Tuhan, saudara. Dan Roh Kudus dapat hadir di mana saja. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, saudara. Dia akan hadir untuk menjawab doa saudara. Amin. Puji Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, saudara, kita bacakan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Poin yang ketiga yaitu Roh Kudus tentukan tugas khusus bagi kita, saudara ya. Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, puji Tuhan, saudara. Jadi Roh Kudus menentukan tugas khusus ya bagi hamba-hambanya, saudara ya. Dikatakan khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas penting, untuk tugas khusus bagi mereka. Jadi saudara yang tahu kelebihan saudara, saudara yang tahu talenta saudara, saudara yang tahu karunia saudara. Tuhan kasih itu untuk saudara mengoptimalkan karunia yang Tuhan kasih saudara. Dimanapun saudara berada, Tuhan utus dalam pekerjaan, dalam lingkungan, dalam pergaulan. Ada yang suka berolahraga di lapangan bola, di badminton, di mana saja. Di mana saudara ada, saudara diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi di sana. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara diutus di tempat ini, di gereja ini untuk saling melengkapi, melayani pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia yang ada. Nah, Tuhan utus saudara bukan untuk berdiam diri saja, saudara. Ada tugas khusus yang Tuhan berikan bagi saudara. Saudara yang sadar apa kelebihan saudara, saya tidak tahu. Kami hanya bisa melihat talenta dan karunia saudara. Tapi saudara yang tahu apa karunia saudara, apa yang Tuhan berikan talenta bagi saudara. Saudara diutus di mana saja, ya, dengan tugas khusus sama seperti Barnabas dan Saulus ini, saudara. Nah, untuk mendapatkan tugas khusus ini secara penting, saudara, dikatakan tadi ayat yang ketiga atau ayat yang kedua bahwa mereka itu beribadah dan berpuasa, saudara. Jadi mereka setia beribadah
memberikan waktu untuk berpuasa sehingga mereka mendapatkan tugas khusus dari Tuhan. Dan setelah mereka mendapatkan tugas khusus, mereka berpuasa lagi dan berdoa. Sehingga mereka makin diteguhkan. Untuk mendapatkan tugas khusus, kita harus setiap beribadah, berdoa, memberikan waktu berpuasa, saudara. Dan yang terpenting, kita lakukan tugas itu dan berkorban bagi tugas itu, saudara. Lakukan apa yang Tuhan tugaskan bagi saudara. Sehingga saudara Tuhan lihat menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dalam tugas khusus yang Tuhan berikan, saudara-saudara. Di mana saja saudara berada. Jadi ketika Barnabas dan Saulus mendapat tugas khusus, mereka langsung pergi menginjil ke daerah-daerah di Yunani, saudara. Mereka pergi ke pulau-pulau untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka berkorban, naik kapal, membayar tiket, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, untuk tugas yang Tuhan berikan. Karena mereka percaya ada jiwa-jiwa yang perlu diinjili, ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara ya. Coba kita melihat ya, di dalam hasil-hasil dari tugas ya, ketika mereka melakukan tugas Tuhan, ada hasil yang mereka dapat, saudara ya. Dalam ayatnya yang ke-11 dan 12, saudara ya, dari pasal 13, kita baca dalam ayat 11 dan 12. Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang memimpin engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu tugas, hasil dari tugas yang mereka dapat. Tukang sihir dikalahkan oleh kuasa Tuhan lewat hambanya Paulus, saudara. Orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang mempunyai ilmu, dikalahkan oleh hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam pelayanan, sehingga kuasa kegelapan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Memang si gubernur ini ingin mendengarkan firman Tuhan, tetapi si tukang sihir ini selalu menghambat. Setiap saat dia selalu menghambat. Makanya Paulus berdiri, dia berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau." Makanya dia menjadi buta, saudara ya. Kuasa Tuhan mengalahkan kuasa iblis, saudara ya. Saat kita dimanapun Tuhan utus kita, kita percaya Tuhan akan selalu membela dimanapun kita berada, saudara. Meskipun kita menghadapi orang-orang yang punya ilmu hitam begitu, saudara-saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menang dalam segala perkara, saudara. Ya, saya bersaksi, saudara, ada keluarga saya di Sulawesi, tetangganya itu punya ilmu-ilmu, saudara-saudara. Dan dia panggil temannya dari kampung itu seorang dukun. Jadi keluarga saya ini memang kena teror terus, saudara. Di kantor, di jalan, dia merasa diganggu. Ya, bahkan ketika dia berdiam diri di rumah, tiba-tiba langsung pusing. Pokoknya diganggu terus, saudara. Tujuan mereka sama seperti ini ya, agar supaya orang-orang datang berobat, mereka mendapatkan uang, sama seperti ini. Jadi keluarga saya ini sudah terganggu di kantor, di jalan, kuasa-kuasa gelap ini terus mengganggu, saudara. Jadi dia telepon saya, jadi saya
panggil ada kakak saya yang juga hamba Tuhan. Ada kakak saya juga yang mengerti dengan pelayanan seperti ini ya, melawan kuasa kegelapan. Jadi kami berdoa, saya arahkan. Yang pertama kita berdoa itu harus tutup bungkus dulu dengan kuasa Tuhan keluarga kita. Kemudian kita menyembah sampai kami berbahasa roh pada waktu itu. Hanya berdoa lewat video call, saudara. Kami berdoa. Supaya Roh Kudus mengalahkan ini orang-orang yang punya ilmu, saudara. Karena dia kuat. Dia punya ilmu, dia panggil lagi dukun. Maksudnya kuat secara ilmu hitam. Tapi kita percaya kuasa Tuhan lebih kuat, saudara-saudara. Kita berdoa, kami berdoa, akhirnya amin. Pada malamnya saya bermimpi. Ada 3 kendaraan. Yang satu kendaraan itu kena bom. Nah, 2 harinya keluarga saya menelpon. Saya tanya, bagaimana? Pasti sudah enakan ini. Dia bilang, iya. Puji Tuhan sudah enakan. Itu dukun di sebelah udah pulang sakit. Sakit itu dukun. Jadi saat kita ada waktu kita berdoa, ada waktu kita berperang, saudara. Jadi ini, saudara, hasil daripada ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita di mana saja berada, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan, saudara. Nah, kemenangan yang kedua tadi, gubernur itu menjadi percaya, saudara-saudara, ayat 12. Gubernur ini, saudara, bukan cuma orang biasa, tapi gubernur menjadi percaya, ayat 12 tadi dikatakan. Memang dia orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia makin diteguhkan. Ada hasil orang-orang diselamatkan, saudara ya. Banyak orang menjadi percaya ketika Paulus diutus dan Barnabas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Injil semakin luas, Injil semakin lebar, sampai kita di Indonesia boleh menikmati firman Tuhan ya. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara ya. Kemudian ada kesembuhan ilahi, saudara, ketika Paulus diutus dan Barnabas. Mereka berdoa sehingga orang itu mengalami kesembuhan ya. Coba kita bacakan di dalam kesembuhan ilahi terjadi ya. Dalam Kisah 14 ayat 8 sampai 10, saudara ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu meronjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ya, puji Tuhan, ada kesembuhan ilahi terjadi ketika kita diutus di mana saja kita berada. Ada mujizat yang akan kita alami ya. Ada karunia-karunia yang akan kita alami secara pribadi, saudara. Orang yang lumpuh itu sejak lahir, saudara. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan Paulus mendoakannya, dia mendapatkan kesembuhan, saudara. Karena Paulus melihat dia punya iman, saudara. Untuk mendapatkan kesembuhan kita juga harus punya iman. Kita harus percaya, mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka di situ dia bertindak untuk memberikan kita kesembuhan, memberikan kita hikmat, memberikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Itulah hasil-hasil yang didapat oleh Paulus ketika dia mendapatkan tugas khusus daripada Tuhan. Ya, kesembuhan ilahi terjadi, saudara. Orang yang lumpuh sejak lahir. Saudara mungkin mempunyai kelemahan sejak lahir. Tapi ingat, saudara, firman Tuhan berkata bahwa di dalam kelemahan kita lah, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin, saudara. Orang yang lain sehat, orang di luar sana sehat-sehat tapi tiba-tiba meninggal. Tapi kita meskipun banyak kekurangan, kelemahan, boleh hidup, boleh menikmati umur yang panjang.
Itu karena janji Tuhan yang dia genapi untuk menolong kehidupan kita. Saya pun kecil pernah patah tangan, saudara. Sampai-sampai tangan saya ini kayak ada gunung. Zut! Karena patah. Kelemahan pun terjadi sehingga saya tidak bisa pegang kuat, saudara. Tapi atas pertolongan Tuhan, ya bisa sembuh, saudara. Bisa melayani. Meskipun cuma main gitar, saudara-saudara. Itu untuk membalas kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita meskipun kita dalam kelemahan. Karena di situ ada kuasa Tuhan untuk selalu menolong kehidupan kita, saudara. Ada kesembuhan ilahi terjadi sehingga kita mendapatkan kesembuhan dalam kehidupan kita, saudara. Bukti nyata banyak jemaat yang mengalami kesembuhan dari sakit, saudara. Saya kemarin dari Depok ketemu dengan hamba Tuhan. Saya pakai sepatu ibadah, saudara-saudara ya. Karena sepatu ini ada jemaat yang kasih. Jadi saya takut rusak, jadi saya simpan saya dari Depok pulang telanjang kaki, saudara-saudara, karena naik motor. Di situ hujan kencang, angin kencang, saudara-saudara, sehingga kaki saya mungkin masuk dingin, saudara. Jadi bengkak sebelah kiri, susah jalan. Rabu dan Kamis susah jalan, saudara. Dalam doa penyembahan situ saya berdoa sampai berbahasa roh, Tuhan tolong sembuh. Ya puji Tuhan ya, bisa Tuhan tolong ya, sehingga mendapatkan kesembuhan kaki ini bisa berjalan lagi, saudara. Itu adalah kesaksian yang nyata sehingga kita menikmati kesembuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi saat kita menjalankan tugas, kita setia melayani, di mana saja kita berada, saudara, ada hasil-hasil positif yang akan kita dapat. Ya, imani firman Tuhan ketika saudara menjalankan tugas Tuhan, di mana saja pasti ada mujizat yang Tuhan berikan bagi saudara. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Amin, saudara-saudara. Asalkan kita taat menjalankan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara. Yang terakhir dalam Kisah Rasul 23 ayatnya yang ke-11 ya. Roh Kudus datang kuatkan kita dan memberikan keberanian untuk bersaksi ya. Roh Kudus memberikan kita kekuatan ya. Kisah Rasul 23 ayatnya yang ke-11, saudara. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi dikatakan pada malam hari Tuhan datang di sisi Paulus untuk menguatkan hatinya, saudara, agar dia berani bersaksi. Roh Kudus datang. Kita harus melihat ayat ini. Kenapa sampai Roh Kudus datang? Menguatkan hati Paulus. Karena dari pasal 21 sampai pasal 23, Paulus ini dia ditangkap. Tangkap karena dia memberitakan Injil. Bukan cuma ditangkap, dia dipukul, disesah. Ya, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan mau dibunuh, saudara. Itu pergumulan berat yang Paulus rasakan ketika dia melayani pekerjaan Tuhan. Menginjil dengan berani, saudara. Tetapi di dalam kesesakannya, di dalam pergumulannya yang berat, ya, Roh Kudus datang menguatkan hatinya agar dia tetap setia melayani Tuhan. Agar dia tetap berani bersaksi menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami pergumulan yang berat, tidak ada yang diancam mau dibunuh mati, saudara. Ada di sini ya. Paulus ini dia mengalami ancaman mau dibunuh. Pergumulan yang berat. Kalau sampai didapat Paulus ini orang-orang Yerusalem, ya sudah, langsung dibunuh, saudara. Tapi dalam pergumulan yang berat di situ Tuhan datang. Saudara mengalami pergumulan yang berat, jangan takut, saudara. Berdoa agar Tuhan tolong, maka Dia akan hadir. Dia akan datang untuk menguatkan saudara sehingga pergumulan yang berat saudara boleh hadapi. Karena ada kekuatan Tuhan, ada kekuatan Roh Kudus yang memberikan engkau semangat untuk saudara melewati pergumulan yang berat itu. Amin, saudara. Haleluya.
Jadi Tuhan datang karena Paulus memiliki pergumulan yang berat. Tapi dalam pergumulan yang berat itu, Paulus tidak merasa sendiri. Roh Kudus datang menguatkan dia, saudara. Sehingga dia dapat hidup meskipun dalam ancaman mau dibunuh, saudara. Coba kita melihat cara Tuhan menguatkan Paulus, ya. Cara Tuhan menguatkan Paulus lewat apa, saudara? Kita baca di dalam pasal 23 tadi, ayat yang ke-16, ya, saudara. Akan tetapi, kemanakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Ya, puji Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong saudara. Paulus ditolong karena ada kemanakannya, saudara. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, Tuhan mengutus istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, cucu saudara, keluarga saudara untuk menguatkan saudara. Yang penting saudara peka. Itu adalah pesan Tuhan mungkin yang Tuhan berikan supaya kita kuat menghadapi pergumulan. Tuhan bisa mengutus teman-teman gereja rohani untuk menguatkan saudara. Yang penting saudara merespon setiap nasihat dan firman Tuhan itu, saudara-saudara. Tuhan bisa mengutus malaikatnya, saudara. Bahkan di sini Tuhan sendiri yang hadir untuk menguatkan Paulus, saudara-saudara. Saudara mengalami kelemahan iman, mengalami pergumulan yang berat, ingat saudara-saudara. Ada Tuhan yang akan datang, ada Roh Kudus yang selalu hadir untuk memberikan saudara kekuatan. Sehingga saudara boleh melewati ujian. Dan saudara menang dalam ujian itu, saudara-saudara. Ya. Kemudian Tuhan akan berikan hikmat. Ketika saudara dalam pergumulan yang berat, dalam pekerjaan. Aduh, rasa-rasa ini kepala mau pecah karena banyaknya pergumulan dalam kantor. Dalam pekerjaan, betul tidak ya? Apalagi sudah mau akhir bulan ya. Pikiran rasanya banyak sekali yang mau dikerjakan, saudara. Tapi ingat, saudara, ketika Paulus ini dia diharapkan dengan pembesar-pembesar agama, dengan Mahkamah Agung, dihadapkan dengan Raja Kaisar, saudara. Di situ Tuhan datang memberikan hikmat kepada dia. Sehingga dia dipelihara, meskipun dia pindah sana, pindah sini, pindah kota sana, pindah kota ini, di penjara satu, pindah penjara yang lain. Tapi Tuhan tetap datang untuk memberikan dia hikmat. Sehingga dia mampu menjawab segala pertanyaan. Dan ketika orang Yahudi mau umpan dia, ayo kita sidang di Yerusalem. Paulus tidak mau, karena dia tahu Tuhan kasih hikmat dia. Kalau sampai dia ikut, tinggal nama di jalan, saudara. Sehingga dia tidak mau, saya tidak mau dibawa ke Yerusalem. Bisa dibunuh saya di tengah jalan. Dia bilang, saya minta banding. Naik ke Kaisar. Makanya dia dibawa ke Kaisar. Sehingga dia boleh tiba di Kaisar naik banding. Di situ dia bersaksi. Ya, di situ Tuhan berikan hikmat dia untuk berdialog dengan orang-orang di situ. Tuhan pelihara dia dengan hikmat yang Tuhan berikan. Jadi untuk mengaktifkan karunia-karunia daripada Tuhan, kita harus masuk dalam penyembahan. Di situ Tuhan curahkan karunia-karunia-Nya. Saudara tahu kan? 1 Korintus 12 ada 9 karunia di situ. Saudara untuk mendapatkan itu, saudara harus masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa. Ya, saudara. Talenta dan karunia itu harus dilatih, saudara. Cara kita melatih talenta, ya latihan dan latihan. Sama seperti Bapak Herson bilang, mau latihan menjago main bola harus latihan. Kalau tidak bisa lupa skillnya, saudara. Sama dengan karunia. Kalau kita tidak latih, itu karunia akan hilang. Cara melatihnya kita masuk dalam hadirat Tuhan sehingga karunia-karunia itu tercurah. Kita diberikan hikmat, kita diberikan iman yang kuat, kita diberikan kesembuhan. Kita dapat berbicara dengan Tuhan dengan bahasa roh. Itu caranya, saudara. Sehingga cara Tuhan menolong, cara Tuhan menguatkan Paulus, dia berikan hikmat. Dia berikan kelepasan dari kematian, saudara. Ya. Bahkan Tuhan berikan mujizat kepada Paulus ketika dia digigit oleh ular beludak, saudara. Ini ular yang berbisa, saudara. Ya. Itu cara Tuhan menolong. Orang-orang bilang, wah,
Nggak lama dia mati nih, digigitnya ular beludak, saudara. Ular itu berbisa, saudara, bisa mati orang yang digigit. Kecuali disuntik dengan penawar racun, itu angka kematian bisa berkurang 4%, saudara. Tapi kalau tidak disuntik, bisa langsung masuk ke dalam liang kubur, saudara. Tapi itulah mujizat Tuhan. Meskipun dipatok ular, tapi dia bisa selamat. Karena Tuhan memberikan mujizat pada Paulus, saudara. Sehingga dia menerima pertolongan itu, saudara-saudara. Roh Kudus datang memberikan kita kekuatan dan juga memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Di mana saudara berada bersaksi, ya, untuk menceritakan firman Tuhan. Kita tidak boleh selamat sendiri, kita harus bersaksi dimanapun berada, saudara. Ya. Kemarin keponakan saya yang Islam bertanya, saudara-saudara, kenapa kita bisa makan babi? Kenapa kita menjadi Kristen? Padahal kan orang Yahudi tidak semua menjadi Kristen. Benar, saudara, itu pertanyaan. Jadi saya jawab, memang dalam perjanjian lama kita tidak bisa makan babi, bahkan kuah babi tidak bisa. Padahal sedap, saudara. Apalagi campur brenebon kan, campur kacang merah, saudara. Ya, jadi kemudian dalam perjanjian baru, ya, Petrus berkata dalam khotbah yang diberikan oleh Tuhan bahwa apa yang dihalalkan Allah tidak boleh kita haramkan, saudara. Kayak semuanya boleh kita makan. Mau kaki babi, kaki anjing, asal jangan kaki meja, saudara-saudara, ya. Semua boleh kita nikmati. Saya jelaskan kepada mereka. Bahkan yang terpenting, kehidupan kita itu jangan menjadi najis. Karena yang haram itu keluar dari mulut. Segala makian, kebun binatang, perkataan yang membuat berdosa itu yang menjadi haram. Hidup kita yang menjadi najis, saudara. Sehingga kita perlu menjaga kehidupan kita hidup kudus, saleh di hadapan Tuhan. Ya, jelaskan kepada dia, kenapa kita menjadi Kristen? Orang-orang di Yahudi tidak semua Kristen. Kita menjadi Kristen atau para pengikut Kristus karena dalam Kristus itu ada kesembuhan, ada mujizat, ada kebangkitan, ada kesembuhan. Jadi kita perlu bangga menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut Kristus karena Tuhan menjamin segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dalam Kristen itu kita dijamin untuk menikmati sorga asalkan kita mengikuti syarat-syarat daripada Tuhan. Jadi ketika kita menjelaskan sejarah itu, Injil itu telah tertanam dalam kehidupan mereka. Ya, saudara, kita berani bersaksi karena Tuhan berikan kita kekuatan, saudara, ya. Sebagai ayat yang terakhir, coba kita baca di dalam Kisah Rasul 28 ayat 30 dan 31, ya, ayat yang terakhir. Sudah perhatikan? Dibacakan oleh Bapak Hesron. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi Paulus ini Tuhan sertai, ya. Dari dia ditangkap, bahkan dia sampai di Roma, ya. Tuhan menguatkan Paulus bukan cuma sampai di penjara, tapi dia disertai Tuhan sampai di Roma. Di situ dia mengabarkan Injil, menyampaikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan Roh Kudus sempurna kepada Paulus meskipun dia ditangkap dan hampir dibunuh. Tapi janji Tuhan tetap menguatkan kehidupan Paulus, menyertai dia sampai di Roma. Meskipun dia harus mati di Roma, kepalanya dipenggal oleh pemerintah Nero, saudara. Tapi dia tetap setia melalui pekerjaan Tuhan. Tuhan menyertai dia. Dari dia ditugaskan khusus sampai di Roma. Dia menyelesaikan tugasnya dengan setia, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pergumulan yang berat yang kita hadapi. Ingat, Tuhan akan datang sendiri bagi saudara. Dia bisa mengutus siapa saja untuk menguatkan saudara. Sehingga ujian itu boleh saudara lewati. Karena Roh Kudus selalu hadir untuk menolong kehidupan kita. Amin, saudara-saudara.
Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Glory Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir untuk menolong kehidupan kami. Haleluya. Kita angkat suatu pujian. Haleluya. Saya akan menyanyikan satu pujian, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Tapi di refnya saya akan tambah satu bait ya, karena saya juga suka cipta lagu. Supaya pujian ini lebih bermakna kepada jemaat ya, lebih kita rasakan hadirat Tuhan ya. Angkat pujian, Yesus Engkau Tuhan ditinggikan. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya. Kita angkat ini pujian, kita katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Roh Kudus, Engkau yang maha tahu kehidupan kami. Engkau yang mampu menjawab segala doa-doa kami. Tidak ada yang dapat tersembunyi di hadapan-Mu. Tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Engkau Tuhan. Roh Kudus penolong kami yang hidup. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu. Amin. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan, denganmu selama. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadir. Allah Roh Kudus selamatkan aku. Allah Roh Kudus selamatkan aku. Sembuhkan kehidupanku, sembuhkan kehidupan. Pulihkan aku dan berkati. Pulihkan aku dan berkati dengan hadirat-Mu. Yesus, Engkau kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian. Kita percaya Yesus ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus selamatkan aku. Allah Roh selamatkan kami Tuhan, sembuhkan kehidupan kami, sembuhkan
sembuhkan kehidupanku, pulihkan aku dan berkati dengan hadirat-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Urapan-Mu rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, selamatkan aku. Allah Roh, selamatkan kami Tuhan, selamatkan kehidupan kami dan keluarga kami, sembuhkan hidup kami Tuhan, sembuhkan kehidupan, pulihkan aku dan berkati dengan hadirat. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, jawablah pergumulan hidup kami Tuhan. Dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Sembuhkan kehidupan, sembuhkan kami Tuhan, pulihkan kami, pulihkan kami dan berkati dengan hadirat-Mu. Kami dijamah oleh Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah dengan urapan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, selamatkan kami. Allah Roh Kudus, selamatkan aku. Sembuhkan kehidupan, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami dan berkati dengan hadir. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami dan berkati dengan hadir. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami dan berkati dengan hadirat. Mari menyembah Tuhan, singer setingkat pujian. Allah Roh, mari sembah Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Glory Roh Kudus, Engkau yang kami harapkan Tuhan. Glory, glory, haleluya Yesus. Glory, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Glory, glory, kami sembah Engkau Roh Kudus, Roh Kudus. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang mampu menjawab doa-doa kami, Engkau yang mampu menjawab pergumulan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory Yesus, terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Biarkan Roh Kudus mengalir. Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang mengetahui segala pergumulan hidup kami Tuhan. Yesus Roh Kudus, Engkau mampu menjawab kami Tuhan. Yesus. Glory, 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 la Masia, glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, mari jemaat Tuhan, jangan pernah engkau merasa sendiri. Mari naikkan doa-doa pribadimu kepada Tuhan. Berapa menit ke depan sambil singers nyanyikan pujian ini, naikkan doamu kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan naikkan doamu pada Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar keluh kesah. Lalu dekat denganmu, tinggal di hati. Lagi naikkan doa. Percaya Roh Kudus menyelamatkan engkau. Allah Roh Kudus, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami Tuhan. Sembuhkan sakit kami Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan. Rindu selikan aku dan berkati dengan hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Pekerjaan selanjutnya serahkan kepada Bapak Israel. Kasih buat gembala dan jemaat. Tuhan memberkati. Rindu selalu dekat denganmu. Allah Roh Kudus, selamatkan kami dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dengan lembut Allah Roh Kudus, mari yang mau menyembah Tuhan silakan sembah. Pribadi Allah Roh Kudus ada, memberi kekuatan, memberi kesanggupan. Haleluya, haleluya. Denganmu di hati Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kali yang terakhir kita naik.